Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di perkuliahan karya tulis ilmiah pertemuan ke-7. Jadi pada pertemuan ke-7 ini perkuliahan akan diisi oleh kelompok 4 untuk mempresentasikan materi penyusunan karya tulis ilmiah pada proposal dan skripsi. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Yasinta Indra Swastika, Nadia Ruhmah, Nilta Hidayah, Wahyu Aditya Rahmawati, Muhammad Aulia Fatah, dan Ulfatun Nafiah. Pada presentasi kali ini, pemakalah akan mempresentasikan 3 rumusan masalah, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan sistematika proposal dan skripsi. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan materi yang pertama dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Pengertian proposal. Proposal skripsi adalah suatu rancangan, desain, penelitian, atau usulan penelitian yang akan dilakukan dan disusun oleh seorang mahasiswa tentang suatu bahan penelitian untuk pembuatan skripsi. Jadi dapat dikatakan juga bahwa proposal skripsi terdiri atas garis-garis besar materi permasalahan dan metode penelitian yang akan diuraikan dalam skripsi. Proposal skripsi ini diajukan kepada dosen, dan dosen akan memberikan catatan, masukan, koreksi yang harus diperhatikan dan diperbaiki. Akan tetapi, proposal skripsi ini diajukan setelah judul disetujui oleh dosen pembimbing. Nah, proposal skripsi akan berakhir ketika dosen menyetujui dan tidak ada koreksi lagi. Seterusnya, mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap analisa, pembahasan, dan kesimpulan serta saran. Sebelum mengarah ke analisa, itu biasanya akan diadakan seminar proposal atau sempro. Terima kasih. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program S1 yang membahas mengenai topik bidang tertentu yang berdasarkan hasil kajian pustaka, pengembangan, serta studi lapangan atau eksperimen. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ciri-ciri proposal dan skripsi. Yang pertama, proposal. Adapun ciri-ciri dari proposal yaitu yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan. Yang ketiga, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang keempat, proposal seharusnya diberikan kepada donatur atau instansi terkait minimal 1 bulan sebelum acara sebagai pemberitahuan kepada instansi atau donatur tersebut. Yang kelima, berisikan tujuan-tujuan dan latar belakang acara. Yang keenam, proposal disusun dengan tujuan-tujuan yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang sebuah acara. Yang keenam, proposal disusun dengan tujuan-tujuan yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang sebuah acara. Yang ketujuh, proposal pada dasarnya berupa lembaran-lembaran yang berisi sebuah susunan acara atau kegiatan yang diserahkan penyelenggara kepada donatur. Yang kedelapan, ada pihak yang mengajukan. Jadi, salah satu ciri dari proposal yaitu karena adanya pihak yang mengajukan. Nah, pihak yang mengajukan tersebut sebagai pihak yang mengusulkan suatu rencana atau kegiatan. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri skripsi. Skripsi itu memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu yang pertama, sebagai salah satu dari ciri karya ilmiah, maka dalam skripsi itu diperlukan adanya metode ilmiah dalam menyusun dan meneliti. Terus yang kedua, yaitu hasil penelitian itu dikaji berdasarkan
pada suatu permasalahan atau fenomena yang ada. Terus yang ketiga yaitu pemecahan masalah dalam skripsi itu sesuai dengan bidang keilmuan yang telah digelutinya. Terus yang keempat itu ditulis sesuai dengan rambu-rambu penulisan atau sesuai dengan sistematika penulisan skripsi yang telah ditentukan oleh setiap perguruan tinggi. Terus yang kelima yaitu ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku, kecuali dalam bidang keilmuan tertentu itu bisa ditulis dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Terus yang keenam, bahan skripsi, data-data skripsi yang digunakan itu harus sesuai berdasarkan hasil penelitian atau observasi di lapangan. Terus yang ketujuh, dalam penulisan skripsi itu dibimbing oleh seorang pembimbing atau bisa disebut dengan dosen pembimbing atau dosbing. Terus yang kedelapan yaitu karya yang ditulis itu asli dari karya mahasiswa itu sendiri, bukan hasil asli plagiat. Nah, sehingga dalam hal ini perguruan tinggi itu biasanya menggunakan alat untuk mengecek plagiarisme, seperti ada Turnitin. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita kali ini. Saya Muhammad Aulia Fatah, NIM 118. Yang selanjutnya sistematika penulisan proposal. Yang pertama ada cover luar, yang kedua ada cover dalam, yang ketiga lembar pengesahan proposal, yang keempat daftar isi, yang kelima daftar gambar, dan yang keenam daftar tabel. Penulisan proposal sendiri ada menjadi beberapa pilihan, menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kuantitatif, yang kedua ada kualitatif, dan yang terakhir ada literatur. Kita kupas satu persatu perbedaan dari kuantitatif, kualitatif, dan literatur. Untuk yang kuantitatif, di bab 1 ada pendahuluan. Isi pendahuluan itu terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Di bab kedua ini ada landasan teori. Landasan teori ini isinya ada deskripsi teori, ada penelitian terdahulu, ada kerangka berpikir, dan ada hipotesis. Di bab 3 di kuantitatif ada metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan, setting penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional, uji validitas dan reliabilitas, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Terus yang terakhir tentu saja ada daftar pustaka. Untuk yang kualitatif, di bab 1 di pendahuluan ada latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Di bab 2 ada kerangka teori. Jika di kuantitatif tadi ada bab 2 landasan teori, di kualitatif ini ada kerangka teori. Kerangka teori ini apa saja? Yang pertama, teori yang terkait dengan judul, yang kedua, penelitian terdahulu, dan yang ketiga, kerangka berpikir. Di bab 3 ada metode penelitian. Metode penelitian ini juga berbeda. Kita simak bareng-bareng. Yang pertama, ada jenis dan pendekatan. Yang kedua, setting penelitian. Yang ketiga, subjek penelitian. Yang keempat, sumber data. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, pengujian keabsahan data. Yang terakhir, analisis data. Tentu saja tanpa kelupaan, yang paling akhir ada daftar pustaka. Yang ketiga ada literatur. Nah,
Ini literatur dengan kualitatif juga perbedaannya sangat sedikit, yaitu di bab 3 di metode penelitian. Jika di bab 3 kualitatif ada setting penelitian, di bab 3 literatur ini setting penelitian dihapuskan. Artinya di literatur di bab 3 di metode penelitian tidak ada setting penelitian. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sistematika penulisan proposal. Terima kasih. Selanjutnya saya Ulfatun Nafiah NIM 120 akan menjelaskan tentang sistematika penulisan skripsi. Nah, di sini sistematika penulisan skripsi pada bagian awal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu halaman judul, yang kedua pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, yang ketiga persyaratan keaslian skripsi, yang keempat abstrak, yang kelima moto, yang keenam persembahan, yang ketujuh pedoman transliterasi Arab Latin, yang kedelapan kata pengantar, yang kesembilan daftar isi, yang ke-10 daftar singkatan jika ada, yang ke-11 daftar tabel jika ada, yang ke-12 daftar gambar atau grafik jika ada. Nah, dalam melakukan penelitian di sini ada 3 penelitian, yaitu yang pertama penelitian kuantitatif, yang kedua penelitian kualitatif, yang ketiga penelitian kualitatif kepustakaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistematika penulisan skripsi penelitian kuantitatif. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, bab 2 landasan teori, yaitu ada deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang ketiga, bab ketiga yaitu metode penelitian, ada jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, identifikasi dan variabel operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yang perlu diketahui yaitu hasil penelitian itu ada gambaran objek penelitian dan analisis data. Analisis data itu seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji prasyarat, dan uji hipotesis. Yang kedua yaitu pembahasan atau komparasi A2 dengan teori atau penelitian lain. Yang kelima, bab 5 yaitu penutup. Itu ada kesimpulan, saran, dan yang nantinya di bagian akhir ada daftar pustaka, lampiran yaitu olah data analisis statistik, dan terakhir daftar riwayat hidup. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan skripsi pada penelitian kualitatif yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang masalah, yang kedua fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terakhir sistematika penulisan. Untuk bab 2 kajian pustakanya yaitu terdiri dari kajian teori terikat dengan judul tersebut yang diteliti, terus penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian. Bab 3 metode penelitian itu ada jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan yaitu ada hasil penelitian, gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian. Bab 5 penutup yaitu ada kesimpulan, saran, bagian akhirnya ada daftar pustaka, lampiran-lampiran yang perlu diketahui yaitu ada transkrip wawancara, catatan observasi,
foto dan sebagainya, dan tak lupa daftar riwayat hidup juga dilampirkan. Nah, yang terakhir yaitu penelitian sistematika laporan skripsi, penelitian kualitatif kepustakaan. Yang perlu diketahui yang pertama, bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Bab 2 kajian pustaka, kajian teori terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, pertanyaan penelitian. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian itu ada jenis dan pendekatan, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari hasil penelitian gambar objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian. Terakhir, bab 5 yaitu penutup, itu ada kesimpulan, saran, bagian akhir, daftar pustaka, lampiran-lampiran yang perlu diketahui yaitu dokumen sumber primer, dan terakhir daftar riwayat hidup. Terima kasih. Alhamdulillah, presentasi kelompok 4 sudah selesai. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata yang kurang enak di hati para pendengar. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.